Halo semuanya, di sini saya akan melanjutkan tentang YouTube saya sebelumnya, yaitu tentang jurnal umum sebelumnya. Nah, sebelum saya menjelaskan apa yang saya akan buat, saya perkenalkan nama terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Felicia Tina Wijaya, saya dari jurusan Accounting, dan saya berasal dari Universitas Ciputra dengan NIM 10160425100004. Nah, di sini saya akan menjelaskan jurnal penyesuaian, buku besar setelah penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, laporan keuangan yang terdiri laporan laba rugi, laporan laba bertahan, laporan posisi keuangan, dan laporan arus kas. Nah, di sini sebelum saya menjelaskannya, saya menjelaskan terlebih dahulu tentang apa sih itu jurnal penyesuaian. Nah, setelah kita membahas jurnal umum di dalam video sebelumnya, sekarang kita akan melanjutkannya dengan jurnal penyesuaian. Nah, jurnal penyesuaian itu berada di akhir periode, yang dimana dibuat itu untuk membantu perusahaan yang dimana menyesuaikan akun-akun agar saldo terlihat dalam keadaan sebenarnya dalam kurun waktu, semisal perusahaan CPS Salomon itu dalam kurun waktu 1 bulan. Nah, apa saja sih yang kita pakai gitu? Nah, contohnya tuh kayak beban di bar di muka. Itu kayak dalam 1 bulan itu kita sesuaikan. Kita tuh sudah gunakannya. Nah, karena sudah beban kita gunakan dalam 1 bulan, maka itu menjadi beban yang sudah kita gunakan. Nah, seperti contohnya lain pendapatan diterima di muka. Nah, di mana kayak setelah kita 1 bulan di akhir periode, nah itu bisa diakui sebagai pendapatan karena sudah terjadi dalam waktu 1 periode. Nah, seperti kayak penyusutan. Penyusutan itu dicatat agar nilai aset, nilai peralatan atau bangunan yang kita pakai itu sudah sesuai dengan umur manfaatnya dalam 1 periode itu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang buku besar setelah penyesuaian. Nah, buku besar setelah penyesuaian ini merupakan akun-akun yang ada di jurnal umum dan jurnal penyesuaian akan berada di buku besar setelah penyesuaian yang dimana ini akan mencatat saldo-saldo tiap akun. Selanjutnya neraca saldo setelah penyesuaian. Neraca saldo setelah penyesuaian itu merupakan saldo akhir di semua akun dalam jurnal penyesuaian. Jadi kayak akun kas, akun bank, akun utang, beban, itu semuanya nanti ada di akun-akunnya itu ada di neraca saldo. Nah, kita akan tahu nih saldo debit dan saldo kredit itu berapa. Dan dalam akhirnya, saldo akhirnya itu sudah pasti harus balance. Nah, neraca saldo setelah penyesuaian ini membantu kita untuk membuat laporan keuangan nantinya. Nah, laporan keuangan itu apa sih? Laporan keuangan itu tentang kondisi suatu perusahaan yang dimana tentang keuangan dalam perusahaan tersebut. Nah, di dalam laporan keuangan itu laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, ada laporan laba ditahan juga, ada laporan arus kas juga. Nah, dalam laporan laba rugi itu menunjukkan bahwa ada pendapatan dan beban yang dimana akan terlihat di pendapatannya sekian, bebannya sekian. Nah, di laba bersihnya nih, apakah perusahaan ini untung atau rugi sih? Nah, setelah itu ada laporan eh, laba bertahan yang dimana ini tuh berguna untuk kita melihat saldo laba kita. Nah, biasanya dalam suatu perusahaan itu ada saldo awal periodenya itu berapa atau enggak laba ditahannya itu berapa sih. Nah, itu akan ditambah dengan laba bersih yang kita punya di laba rugi. Nah, setelah itu akan dikurangi dengan dividen atau preferred. Setelah itu ada laporan posisi keuangan. Itu tuh menunjukkan posisi keuangan di akhir periode itu apa sih, berapa sih. Nah, nanti tuh ada aset, liabilitas, dan ekuitas. Dalam laporan arus kas juga menjelaskan bahwa pergerakan kas masuk dan kas keluar dalam satu periode itu bagaimana sih. Nah, dalam laporan arus kas itu juga ada pembagian-pembagiannya. Nah, nanti kita lihat ya ini next. Nah, di sini kan sudah ada nih jurnal umumnya. Nah, di sini aku copy jurnal umum sebelumnya, aku copy untuk kita akan tambahkan dengan jurnal penyesuaian kita. Tulis dulu tanggalnya. Nah, sebelum kita tulis tanggal, kita lihat nih soal kita apa sih. Nah, di sini ada laporan perlengkapan. Pada tanggal 31, CP Sanonium melakukan pencatatan dan pemeriksaan fisik, dan di mana perusahaan menyadari bahwa sisa perlengkapan 1.500.000, yang mana awal periode itu 2.500.000, akhir periode tersisa 1.500.000. Nah, di sini di mana kita mengetahui bahwa kita tuh sudah menggunakannya. Nah, menggunakan perlengkapan ini. Nah, itu akhirnya tersisa di akhir periode itu 1.500, yang di mana dalam jurnal penyesuaian kita tulis dulu tanggalnya. Nah, di sini kan dimana karena kita sudah menggunakannya itu masuk ke dalam beban perlengkapan. Nah, beban perlengkapan bertambah di debit karena perusahaan telah menggunakan perlengkapan tersebut. Sedangkan di kredit itu adalah perlengkapan. Karena apa? Karena 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 itu adalah aset. Aset kita tuh berkurang karena perlengkapan itu sudah kita pakai. Kita kan dibilang kalau jurnal penyesuaian itu yang kita pakai, yang kita gunakan pada satu periode. Yang di mana kan kita tuh awalnya kita 2.500.000, di akhir periode kita 1.500.000. Nah, kita tulis, kita pakai rumus sama dengan 2.500.000 dikurang 1.500.000. Nah, itu akan lihat hasil ini akan melihat 1 juta ini bahwa ternyata dalam 1 bulan ini kita sudah pakai 1 juta.
Nah, keterangannya pemakaian perangkapan Mei 2025. Bahwa pada tanggal 31 Mei antara pada sebelumnya tuh Sefri Tanjung dan Bapak Arya ini sudah Sefri Tanjung telah membayar ke Bapak Arya 12 juta. Nah, dan harus mengakui bahwa sewa dibayar di muka untuk jangka waktu 3 bulan. Nah, hingga akhir bulan diketahui pemakaian sudah berjalan 1 bulan dan Bapak Arya telah melakukan pengecekan terkait kebersihan ruko. Nah, Bapak Arya ini dia adalah yang pemilik ruko. Dia adalah pemilik ruko. Nah, dia menyewakannya ke Chef Istana Aluminium selama 3 bulan. Chef Istana juga udah membayar selama 3 bulan. Nah, karena dia sudah membayar. Nah, kita kan udah pakai nih di periode 1 bulan. Nah, kita lihat dulu ya. Kita lihat karena dia sudah memakai, apa sih yang harus diakui? Terus dulu tanggalnya. Selanjutnya, di mana karena kita sudah memakai, berarti nilai aset sewa dibayar di muka itu berkurang dong. Nah, timbullah beban sewa untuk bulan ini karena sudah dipakai. Nah, di mana beban sewa itu bertambah di debit karena kita sudah memakai. Nah, kita cari dulu beban sewa. Selanjutnya, di kredit apa? Di kredit sewa dibayar di muka karena aset kita tuh berkurang. Hak perusahaan ini karena kita sudah pakai, jadi berkurang. Nah, ini kita lihat ya, kan nilai berapa sih? Tadi kan sudah dibilang 12 juta untuk waktu 3 bulan. Nah, rumusnya apa sih untuk kita tahu 1 bulan di pemakaian ini berapa sih? Nah, kita pakai rumus sama dengan 1/3, kan sewanya 3 bulan, 12 juta. Kan kita udah pakai 1 bulan, jadi 1/3 dikali dengan 12 juta. Nah, berarti selama 1 bulan itu kita tuh udah pakai 4 juta, sewanya 4 juta ternyata 1 bulan ini. Jelas keterangan pemakaian sewa Iko Mei 2025. Nah, soal selanjutnya, ini kan ada berita acara penyelesaian pekerjaan. Nah, di sini terlihat bahwa kita tuh sudah mendapatkan pendapatan jasa telah diterima di muka sebesar 8 juta untuk pekerjaan bulan Mei sampai Juni. Nah, artinya kan 2 bulan. Sedangkan CV Salaman telah menyelesaikan setengah pekerjaan 50% dari total pekerjaan berupa pemasakan kusen aluminium dan nilai pekerjaannya 4 juta dan sudah dibayar. Nah, jadi perusahaan ini melaporkan kepada Bapak Noval yang punya rumah ini dilaporkan bahwa Pak, saya sudah kerja nih setengah pekerjaan nih Pak. Nah, kan Bapak sudah bayar nih 8 juta. Nah, saya bisa mengakui itu menjadi pendapatan saya. Sebenarnya 4 juta karena terus tanggalnya. Ini pendapatan diterima di muka itu didebit karena saat jasa sudah dilakukan, karena kita sudah melakukannya, maka kewajiban kita itu dikurangin. Selanjutnya, ini eh, sedangkan pendapatan jasa kita itu dikredit karena pendapatan kita bertambah, sudah dapat diakui karena kita sudah mengerjakannya setengah. Nah, kita udah masukin. Nah, kita masukin berapa? Karena kan kita udah ngerjain 1 bulan, berarti 8 juta kan nggak 2 bulan. Nah, kita tulis 8 juta dibagi 2. Nah, maka selama 1 bulan ini pendapatan kita tuh 4 juta. Kasih keterangan. Nah, terlihat bahwa surat permohonan pembayaran gaji, di mana Darmono ini memohon pembayaran gaji senilai 3 juta kepada perusahaan CP Aluminium. Nah, di sini kan kita lihat bahwa di mana kita perusahaan, beban gaji kita bertambah dong, jelas. Karena kita belum bayar nih. Tapi kita sudah menggunakan jasanya Aren. Nah, beban ini beban apa? Beban gaji. Karena kan kita eh, biaya perusahaan bertambah dan kita sudah menggunakan jasanya, dan kalau di kreditnya tuh kita utang gaji dan upah karena perusahaan tuh punya kewajiban untuk membayar karyawannya. Nah, tadi kan udah dibilang senilai 3 juta. Nah, di sini kita tulis utang gaji karyawan Mei 2025. Soal selanjutnya nih, PT Media Nusantara ini nagih ke CV Sanalium dalam jasa iklan media nasional, media sosial yang dimana total layanan 700.000 dan belum dibayar. Nah, di mana si CV Sanalium ini utang ke Media Nusantara ini karena kita belum membayar jasa yang telah diberikan. Nah, di sini kita tulis apa di debit. Nah, kan perusahaan ini sudah menerima manfaat iklannya, dia sudah mendapatkan.
Nah, maka itu akan menjadi di debit itu beban iklan kita masuk ke beban iklan bertambah di debit karena perusahaan itu eh, sudah menggunakan jasa iklan tersebut. Nah, sedangkan di kredit itu utang karena perusahaan punya kewajiban untuk membayar si Media Nusantara ini. Masuknya ke utang usaha. Cari dulu ya. Nah, nah, tadi kita utang 700.000. Terus ada utang bulan ini 2025. Maaf. Nah, selanjutnya, nah, laporan peralatan yang dimana pada tanggal 31 Mei ini, si Pesanali melakukan pencatatan dan pemeriksaan fisik dalam jangka waktu 1 bulan ini, yang mana pemakaian peralatan untuk jangka waktu 1 tahun ini sudah berkurang, tersusut. Nah, awal periode itu kita punya peralatan 25 juta. Nah, di akhir periode, peralatannya nyusut, jadi 22.916.667 rupiah. Dalam jurnal penyesuaian, kita tulisnya apa? Tulis dulu tanggalnya. Ternyata beban penyusutan kita tidak bertambah. Kenapa bertambah? Karena kan kita sudah memakai peralatan itu, di mana dalam waktu 1 tahun itu pasti peralatan itu akan nilainya bakal berkurang, di mana akan bertambah di beban penyusutan peralatan. Nah, sedangkan dalam kredit akunnya adalah akumulasi penyusutan peralatan karena kita menambah total penyusutan sedangkan nilai peralatan kita tuh berkurang. Total penyusutan kita tuh berkurang juga. Peralatan ini berkurang penyusut. Nah, tadi kan itu kita kurangkan lah. Apa sih dalam bulan ini kita sudah pakai berapa sih? Tadi kan awalnya 25 juta. Dikurangin 22 juta 916.667. Nah, hasil yang sama juga kita lakukan di kredit. Apa sih rumus ini? Ini saya bukan rumus, tapi ini mempermudah kita untuk menghitung beras keterangan peralatan penyusup. Selanjutnya nomor 19, yang dimana CV Aluminium menagih ke Ibu Francisca tentang pekerjaan dan pembuatan jemur aluminium yang dimana telah diselesaikan oleh CV Aluminium senilai 1.500.000, tapi Bu Francisca ini belum membayar. Nah, bisa dibayar di bank BRS yang CV Aluminium punya. Dimana kita kasih dulu tanggalnya. Nah, di sini kan Ibu Francisca tuh mengutang ke CV Aluminium, sedangkan CV Aluminium ini udah mau mengerjakan jemuran ini. Nah, piutang usaha itu masih didebit karena menunjukkan bahwa pelanggan berutang kepada perusahaan. Nah, sedangkan tuliskan di kredit itu pendapatan jasa karena pendapatan kita tuh bertambah, perusahaan sudah memberikan jasa dan berhak atas uang tersebut. Nah, tadi kan sudah dibilang senilai 1.500.000. Nah, kita kasih pembuatan jemuran. Nah, setelah ini jurnal penyesuaian ini kita akan tandain dengan kita kasih warna yang berbeda agar kita mengetahui bahwa ini adalah jurnal penyesuaian. Nah, di sini kita juga akan menjumlahkan jurnal kita agar kita mengetahui debit dan kredit kita ini sama nggak sih, balance nggak sih? Nah, kita akan memakai rumus sum. Sum ini akan membantu kita untuk menambahkan kriteria yang kita mau. Bukan kriteria, tapi menambahkan angka-angka dari atas sampai akhir. Nah, nilai 213.483.333 rupiah. Harusnya di kredit juga sama. Nah, di sini kita lihat kan, kenapa ini nggak sama sih? Nah, di sini saya sengaja membuatnya bahwa di pendapatan jasa ini kita tulis 8 juta. Nah, kita lihat kan, oh nggak balance nih. Nah, apa sih yang salah? Nah, kita dari akuntan, kita harus memeriksa. Wah, di debit kredit nih, saya tulisnya udah benar belum? Nah, kita periksa apa yang salah. Wah, di sini saya tulisnya 8 juta. Di tanggal 31 pendapatan terima di muka dan pendapatan jasa. Nah, harusnya kan 8 juta itu nilai pekerjaan kita. Untuk dalam jangka waktu 2 bulan. Nah, kita kasih. Karena kita sudah mulai setengah, kita buat jadi 4 juta. Nah, di sini jadilah balance. Karena kan harusnya memang kita dalam mengerjakan setengah pekerjaan. Nah, selanjutnya kita akan mengerjakan membuat buku besar setelah penyesuaian. Di sini kan gunanya pivot ini untuk mempermudah kita. Nah, kita akan mengcopy dari buku besar yang sebelumnya kita buat, mengcopy sheetnya, terus kita pindahkan di sebelah jurnal umum
jurnal umum dan jurnal penyesuaian. Kita ganti, kita tulis buku besar. Nah, tekan. Nah, di sini kita ganti buku besar setelah penyesuaian. Nah, di sini kan akun-akun ini, wah, belum ada semua nih akun-akunnya. Nah, kita blok dulu, terus kita ubah data source-nya di pivot table analyst. Nah, di sini nggak bisa ternyata kalau di blok, kita ubah. Nah, kita ubah dari sini. Pivot table analyst, kita cek data source-nya. Nah, kita change nih. Oh, ternyata trends kita tuh masih di jurnal umum, bukan jurnal penyesuaian. Kita ubah nih. Apa aja yang perlu di blok nih? Nah, kita blok saja semuanya, dan kita harus lebihkan. Kita tekan OK. Nah, di sini akan terubah. Nah, kita lihat di akunnya, apakah sudah terubah belum? Nah, wah, belum terubah. Kita cek lagi apa yang salah sih. Nah, ternyata tadi kita buat tuh belum terubah. Nah, di sini sudah terubah nih. Di akunnya nih ada apa aja. Nah, sudah kelihatan nih, ini jurnal penyesuaian. Nah, kita lihat kan, kita refresh dulu. Kita refresh agar kita tahu, oh, akun-akunnya udah benar belum sih. Nah, di sini, nah ini kan kita sudah copy dari buku besar, kita cek ini, kita sudah refresh juga. Nah, di sini kita lihat, wah, ada yang kurang nih dari jurnal penyesuaian, kita tambah. Kita tinggal copy dari beban utilitas. Kita copy, terus kita lihat apa sih yang belum. Nah, di sini kan ada blank. Blank. Dan di sini ada beban perlengkapan yang belum. Kita kasih jarak. Nah, selain beban perlengkapan, eh, beban sewa, ada beban gaji dan upah, utang gaji dan upah, beban iklan. Nah, beban iklan, terus habis itu beban penyusutan. Nah, di sini ada akumulasi penyusutan dan peralatan. Nah, kita udah buat nih buku besarnya. Setelah kita mengetahui buku besarnya nih, di kasnya tuh saldo debit dan kreditnya berapa, ini dulu di ujung ini. Nah, kita rapikan biar kita mengetahui, wah, saldo kita nih ternyata sekian nih dalam akun. Nah, kita close saja. Nah, ini kan udah masuk semua nih. Setelah kita membuat buku besar setelah penyesuaian, kita tinggal copy sheet-nya untuk membantu kita dalam membuat neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, ini kita ubah dulu ya namanya. Nah, ini nggak bisa nih, tambah M-nya. Nah, setelah itu, di neraca saldo itu kita cuma membutuhkan satu akun aja. Nah, akun lainnya kita apakan? Kita hapus. Cara menghapusnya kita tekan aja delete. Nah, di sini juga. Nah, di sini kan, wah, kenapa cuma satu akun terus tertulis kas? Nah, kita bisa lihat nih, kita cari dulu list pivotnya di mana. Nah, ini ada show view list. Nah, kita lihat dalam neraca saldo itu kan yang kita butuhkan tuh cuman saldo debit, saldo kredit, dan akun. Kita nggak membutuhkan nih keterangan kredit debit dan tanggal. Kita cuma butuh akun saldo debit kredit. Terus habis kita lihat, oh kok jadi gini sih? Karena akun kita di filter. Nah, untuk kita melihat semua akun, kita pindahkan ke row. Nah, kelihatan kan semua akunnya. Setelah itu, kita lihat, nah kita namakan dulu neraca saldo setelah penyesuaian. Merge biar lebih rapi dan kita warnain. Nah, di sini, wah, kenapa ada nol di sini? Kita lihat. Biasanya tuh di neraca saldo tuh di pivot itu mereka tuh centang semua. Nah, kita lihat nih, kalau misalnya jelek kan ada nol, jelek kan. Kita uncentang aja. Nah, di sini juga ada blank. Kita uncentang aja. Nah, udah kan. Nah, kekurangannya dari pivot ini, kita tuh nggak bisa nih em, totalin sendiri, totalin otomatis. Kita harus totalin manual dengan menggunakan sum.
Nah, ini kita totalkan dari debit dan kita juga totalkan kreditnya. Totalkan semua. Nah, ternyata neraca saldo setelah penyesuaian kita nih balance. Nah, setelah itu, neraca saldo setelah penyesuaian ini akan bantu kita dalam membuat laporan laba rugi, laporan laporan laba ditahan, laporan posisi keuangan, dan laporan arus kas. Nah, di sini kita akan mengetik judulnya terlebih dahulu, di mana judulnya tuh sudah ada di buku buku akuntansi IFRS, di mana sudah kita berpedoman membuat judulnya dari sana. Nah, ini kan kita punya CPI aluminium dengan kita membuat apa? Laporan laba rugi. Laporan laba rugi dengan untuk kita akan tulis untuk periode yang berakhir pada pada 31 Mei 2025. Nah, ini kita di laporan laba rugi kan itu ada pendapatan dan beban, yang dimana pendapatan dikurangin oleh beban. Nah, nanti muncullah laba bersihnya. Nah, di itu kita bisa lihat tertentu untung atau rugi sih. Nah, kita tulis dulu pendapatan. Di sini kita tuh bisa memakai data validation, yang dimana kita tinggal list seperti yang di jurnal umum, kita pilih pendapatan jasa, ada cowoknya langsung. Tetapi kalau kekurangannya tuh kalau misalnya kita tulis kalimat-kalimat yang lain, misalnya pendapatan yang tidak ada di list, itu akan terjadi error. Jadi kita gunakan copy aja dari neraca. Nah, pendapatan itu ada apa? Pendapatan jasa. Di sini kebetulan di perusahaan ini nggak ada pendapatan sewa. Nah, kita tulis juga total pendapatannya, nanti kita totalkan. Nah, kan sudah dalam laporan laba rugi juga tuh ada beban. Nah, di mana beban ini beban-beban yang ada di perusahaan. Nah, beban itu ada apa aja sih? Kita lihat ya. Kita copy paste yang dari sini aja, beban. Sini kan bebannya itu ada beban utilitas, perlengkapan, sewa. Nah, ini kan ada juga beban gaji. Kita copy paste juga beban iklan dan beban pendisiplinan peralatan. Nah, di sini di mana beban kita ini sudah kita tulis. Nah, kita tulis dulu total beban nanti untuk membantu kita. Nah, di sini kita tulis laba bersih. Nah, ini tuh untuk mengetahui kita tuh perusahaan ini untung atau rugi sih. Nah, dalam dalam pendapatan jasa ini kita tuh memakai rumus sumis, yang dimana daripada kita tuliskan satu-satu pendapatan 35.500.000. Nah, itu kan bakal bakal lama kalau kita tulis. Nah, mending kita buat buat terlebih dahulu sumis, rumus sumis, yang dimana itu akan menjelaskan tentang sumis itu ada range-nya, ada kriterianya, dan juga ada sum range-nya. Nah, sumis itu buat apa sih? Sumis itu penjumlahan jika. Nah, penjumlahan jika apa? Jadi dia menjumlahkan jika ada kriteria tertentunya. Nah, ini sangat membantu dalam laporan keuangan, karena sumis ini dapat menjumlahkan data yang dapat memenuhi kriteria-kriteria tertentu. Nah, di sini saya buat dulu ya, biar kita nanti tidak kebingungan, saya buat dulu accounting agar eh, langsung otomatis rupiahnya. Nah, ini. Setelah itu, pendapatan jasa, kita coba ya, kita coba. Sum if, jika, range-nya itu apa? Range-nya itu kan kita akun ini. Range itu akun ini, dan kita mau kriterianya apa? Kriterianya pendapatan jasa. Nah, terus summersnya apa? Saldo debit. Nah, di sini kan kita sudah lihat. Nah, kita tinggal enter nih, kan emang rumusnya sumis itu kan dari range gitu ya, sumis. Nah, kalau kita enter, wah, kenapa begini? Nol. Nah, karena karena pendapatan jasa itu berada di kredit. Nah, untuk kita mendapatkan nominal saldo dari pendapatan jasa ini, kita buatlah tambah sum if. Sum if. Nah, akunnya tetap nih, range-nya tetap. Sum if, kriterianya itu pendapatan jasa tetap, dan saldo kredit, sum range-nya. Kita enter. Do you want to accept this correction? Ya. Nah, ini kan terlihat, 35 itu 500.000. Kalau kita tinggal copy dari teruskan aja langsung, nah, ini kan jelek kan ini. Ini jelek kelihatannya, kurang bagus. Nah, kita ubah aja. Jadi, kita ubah dari lewat string. Nah,
Kalau kita tadi tanpa string itu akan memicu error. Nah, kalau kita memakai string, string itu membuat range yang kita mau ini tidak berubah walaupun kita copy dan pindah ke beban perlengkapan itu tidak akan berubah. Tapi kriteria kita tetap terubah karena kita nggak kasih range di kriteria kita. Jadi, nah, sini kita tinggal enter. Terus total pendapatan kita berapa? Nah, karena kan cuma satu nih pendapatan jasa. Nah, kita tinggal sama dengan, terus kita tekan ini agar langsung muncul G7. Nah, beban. Nah, beban ini kita copy aja dari sini, langsung akan terubah. Nah, terubah kan. Ninja juga terubah. Nah, kita tinggal copy, langsung terubah. Nah, total bebannya itu berapa sih? Nah, total bebannya ini sama dengan kita pakai rumus sum untuk membantu kita dalam menjumlahkan beban. Nah, beban kita ini sekian. Kita bisa nih mengurangkannya. Laba bersih kan tuh pendapatan dikurang dengan beban. Pendapatan kita tuh berapa sih? Nah, sama dengan kita kurangkan 35.500.000 dikurang dengan 11.483.333 rupiah. Nah, kita kurangkan, Mas. Jadilah laba bersih kita tuh 24.016.667 rupiah. Setelah itu, kita akan lihat, oh, ini kita daripada grand totalnya seperti ini, kayak kelihatan kosong, kita ubah aja. Kita hide. Nah, jadi kan kelihatan lebih bagus. Nah, setelah kita membuat laporan laba rugi, kita buatlah kotak biar lebih rapi. Terus kita merge biar rapi, biar rapi. Nah, di sini laba bersihnya kita akan bold dan beri warna ya, biar lebih bagus. Nah, setelah kita membuat laporan laba rugi, kita akan membuat laporan laba ditahan. Terus kembali CV Istana Aluminium. Nah, di sini kita tulis keterangan untuk periode yang berakhir 31 Mei 2025. Nah, kenapa sih sebelumnya kenapa sih adanya laporan laba ditahan ini? Nah, kan laporan laba ditahan ini berguna untuk kita tahu dari mana saldo laba kita itu berasal. Misalnya ada laba bersih, ada laba ditahan jika perusahaan yang sudah bertahan lama, kayak sudah 2 tahun, 3 tahun itu ada laba ditahannya. Nah, itu akan ditambahkan nanti di laporan saldo laba. Nah, di sini juga ada dividen atau free float yang dimana itu akan mengurangi saldo laba itu. Nah, kita masukkan. Nah, di sini tuh ada apa saja sih dalam laporan laba ditahan? Nah, laporan laba ditahan itu ada di mana ada saldo awal. Nah, saldo awal kita tuh apa? Saldo awal kita itu pada saat saldo laba ini di tanggal 1 Mei. Nah, kenapa saldo labanya kita nggak ada? Karena kan kita itu perusahaan yang baru. Makanya saldo laba kita tuh tidak ada di awal periode. Karena kan kita perusahaan yang baru dibangun. Nah, ini ditambah, sebenarnya kalau ada saldo laba sebelumnya, kita akan menambahkannya dengan laba bersih yang kita dapatkan. Nah, karena kan di laba ditahan ini kita kan memberikan saldo kita ini kita memberikan dividen ke perusahaan pembagian yang dimana kita berarti akan menguranginya dengan laba bersih kita. Nah, dikurangi ini dengan apa? Dikurangi ini dengan dividen. Sorry. Nah, dividennya kita langsung aja kita copy paste dari sini dan neraca. Nah, dikurangin terus habis itu kita mau tahu kan saldo akhir kita ini 31 Mei ini berapa. Nah, laba bersih kita tinggal sama dengan di 19 kita tinggal enter dari laba bersih yang sebelumnya di laporan laba ditahan agar lebih akurat. Nah, oleh sebab itu, makanya laporan laba semua itu berkaitan. Laporan laba rugi itu sangat penting untuk membantu laporan laba ditahan karena ada penyelesaian keuangan dalam sini dan laporan posisi keuangan juga nanti kita lihat ya. Nah, ini tuh dikurangin dengan
dividen kita tuh berapa sih. Nah, kita kembali menggunakan string. Kembali kita menggunakan sum if. Kita tinggal copy. Nah, ini kan terlihat. Nah, setelah itu kita tinggal kurangin sama dengan laba bersih kita ini dikurangin dengan dividen. Nah, ternyata saldo laba kita tuh tersisa 20.516.667. Di sini kita sudah tahu saldo laba kita tuh berapa. Nah, setelah itu kita akan membuat laporan posisi keuangan. Kita tulis dulu judulnya. Nah, dalam laporan posisi keuangan ini, tanggalnya tuh beda. Tanggalnya tuh langsung ada tanggal 31 Mei 2025. Di mana laporan posisi keuangan ini terdapat aset, liabilitas, dan ekuitas. Yang di mana aset itu eh, kepemilikan dari perusahaan dan juga terdapat juga liabilitas dan ekuitas. Nah, kita mau tahu nih dari laporan posisi keuangan ini, keuangan kita itu di aset dengan liabilitas ekuitas itu berjalan atau tidak. Nah, tahunya dari mana nanti? Kita lihat ya. Kan aset nanti kita jumlahkan asetnya itu berapa, terus liabilitas plus ekuitas itu berapa. Karena kan rumus sebenarnya kan aset sama dengan liabilitas tambah ekuitas. Nah, kita lihat apakah balance atau tidak sih. Nah, di sini posisi keuangannya ada aset. Nah, aset itu ada apa aja? Nah, aset itu biasanya kalau dijual itu terdiri dari angka 1. Saya tinggal copy aja nih. Nah, di sini setelah itu jangan lupa kita cek kembali. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Nah, akumulasi pisan selatan juga masuk. Nah, di sini kita tulis dulu ya, kita rekap dulu. Nah, total aset, liabilitas, judulnya. Nah, liabilitas itu ada apa aja? Liabilitas itu ada utang. Nah, utang ini masuk di mana? Biasanya utang ini di nomor 2. Nah, liabilitas itu kan artinya kewajiban. Nah, kewajiban kita tuh apa aja? Liabilitas ini, kewajiban kita eh, ada pendapatan diterima di muka. Nah, di sini juga ada utang gaji. Nah, kita tulis total liabilitas. Nah, ekuitas tuh ada apa aja sih? Ekuitas tuh ada modal, ada dividen. Nah, di mana modal ini kita tinggal tekan dari sini, kan? Nah, terus, nah di sini ekuitas tuh ada laba. Labanya apa? Nanti kita masukkan laba dari saldo laba tanggal 31 Mei. Dalam ekuitas ini kita juga tuliskan total ekuitas. Nah, jadi kita kan totalkan modal tambah laba ini berapa sih? Nah, untuk kita mengetahui apakah aset dan liabilitas plus ekuitasnya biasa atau tidak, kita juga tuliskan total ya, plus ekuitas. Nah, di sini, nah, di sini, nah kita akan menuliskan eh, aset kita tuh ada berapa aja. Nah, kita tuh bisa menggunakan rumus yang sama di laporan laba rugi dan laporan laba ditahan. Kita gunakan rumus yang sama untuk laporan posisi keuangan. Nah, ini kan langsung muncul kan, pas kita tuh sisa berapa. Nah, tinggal kita, nah, bedanya, nah, bedanya tuh di peralatan dan akumulasi. Bukan beda. Nah, di peralatan akumulasi ini, kita tuh akan blok kedua ini, lalu kita pindahkan ke sisi bagian kiri. Karena kan peralatan ini, kita tuh sudah gunakan senilai 25 juta ini. Kita punya di awal peralatan 25 juta. Nah, kita mau tahu, di bulan akhir periode ini, yang kita tersisa, peralatan yang tersisa itu nilainya itu berapa sih? Nah, nah, kita dari akumulasi ini, kan akumulasi ini kan 2 juta, sudah terpakainya 2 juta. Nah, kita kurangkan lah 25 juta dikurangkan dengan 2 juta. Nah, sorry, no border ya. Nah, di sini kan sudah kita ketahui 20 juta. Nah, tinggal kita totalkan aja. Total asetnya itu berapa sih? Sum, kita pakai sum. Karena ini kan jumlahnya banyak. Nah, utang. Utang tuh ada apa aja? Nah, kita tetap pakai rumus om if. Di sini kita akan, nah, ini kan kita tinggal pindahkan, terus kita totalkan. Nah, total liability kita senilai 22.700.000. Nah, agar tidak terlihat membingungkan, kita pindahkan aja total aset dan liabilitasnya di bagian kanan, paling ujung.
Kita kasih no border ya. Nah, ekuitasnya modalnya kita tetap pakai rumus yang sama, kita tinggal copy paste di sini, pakai rumus sum if yang sama. Nah, nah, laba kita tuh berapa sih? Laba kita tuh yang kita sudah dapatkan dalam saldo laba 31 Mei. Nah, senilai 20.516.667 rupiah. Nah, ini tuh kita tinggal totalin ekuitasnya itu berapa. Nah, dalam liabilitas ekuitas kita tinggal tambahin nih sama dengan, nah kan ini cuma 2, kita tambahin aja pakai fungsi yang biasa, M20 plus M26. Nah, terlihat bahwa aset yang kita punya, total aset sama dengan liabilitas plus ekuitas ini, dia realisasi sama, kan 143.216.667 rupiah. Kita rapikan terlebih dahulu. Kasih warna biar lebih bagus. Nah, kita kasih border kotak. Nah, di sini kita bolkan aja biar kelihatan aset, liabilitas, dan ekuitas dengan total liabilitas dan ekuitasnya itu berapa sih. Nah, setelah kita membuat laporan posisi keuangan, kita juga akan membuat laporan arus kas. Nah, dalam membuat laporan arus kas itu ada di mana perusahaan itu akan mengetahui kas masuk dan kas keluar dalam periode tertentu atau dalam satu periode. Nah, nah, untuk mempermudah kita nanti menghitung kan nanti kan arus kas laporan arus kas itu terdiri atas 3, ada arus kas dari aktivitas operasional, arus kas dari aktivitas investasi, arus kas dari aktivitas pendanaan. Nah, di mana kita akan mengetahui penghitungannya itu seperti apa sih. Nah, di sini kita akan menggunakan juga sum if. Nah, ketika kita menggunakan sum if, kita juga harus tahu eh nah, kita juga harus tahu, kita tuh harus menggunakannya untuk mempermudah kita tuh lewat apa sih. Nah, di sini saya akan mengcopy sheet jurnal umum dan jurnal penyesuaian ini, saya akan copy. Nah, saya pindahkan ke paling ujung, dan kita ganti menjadi namanya laporan arus kas. Sebenarnya, dalam membantu kita dalam membuat arus kas ini, dapat kita gunakan di buku besar juga. Kita juga bisa menggunakan VLOOKUP. Tapi di sini saya akan menggunakan SUMIF. Nah, sini kita tulis dulu ya judul-judulnya laporan arus kas. Saya akan menuliskannya di sini. Nah, setelah itu kita akan tuliskan dulu judulnya, kan laporan arus kas itu ada namanya arus kas dari aktivitas operasional. Nah, nanti kita tahu arus kas dari aktivitas operasional ini ada apa aja. Nah, dalam arus kas dari aktivitas operasional itu ada di mana kita kas masuk dari pendapatan, di mana kita mengerjakan, dan ada arus kas keluar dari beban yang kita keluarkan. Nah, satu saja penerimaan kas dari pendapatan dan pengeluaran kas untuk beban. Nah, di sini kita akan tulis, nah nanti tuh kita tahu jumlah dari pendapatan beban ini dari aktivitas operasional itu berapa. Nah, nanti itu dikurangin dari itu judul. Nah, kita tulis ini kas neto dari operasional yang dimana pendapatan dikurangin dengan beban. Nah, di sini kita akan tulis juga arus kas dari aktivitas investasi, di mana kalau arus kas dari investasi itu bisa kita tahu dari pembelian atau penjualan aset tetap seperti tanah, bangunan, kendaraan. Nah, di sini kan kita nggak menuliskan tuh kendaraan, tanah, bangunan, kita kan menyewa ruko. Nah, di mana nanti arus kas dari aktivitas investasi kita itu tidak ada. Nah, di sini kita bisa tuliskan pembelian aset tetap. Terus neto dari, nah jangan lupa kita tulis kasnya itu dari aktivitas investasi. Nah, selanjutnya kita akan menulis arus kas dari aktivitas pendanaan. Sorry. Nah, di sini kan pendanaan tuh ada apa aja? Pendanaan tuh ada modal, ada dividen, ada preferred. Nah, di mana kita tahu nih arus kas dari aktivitas pendanaan ini kita tulis aja ini penyetoran
modal. Dimana kan eh eh, disetorlah modal untuk perusahaan kita. Nah, di sini kita akan tulis dividen. Nah, di mana arus kas dari aktivitas pendanaan ini kita akan tahu berapa banyak sih eh, saldo yang masuk dari pemilik atau pinjaman kita. Nah, di sini juga dividen. Dividen itu kita akan tahu dari berapa banyak sih dana saldo yang keluar untuk kita berbagi membayar dividen. Terus juga kas neto dari aktivitas. Nah, di sini kan kita sudah tuliskan. Nah, dalam penerimaan kas dari pendapatan ini, kita tuh hitungnya dengan cara, kita akan tahu dengan cara menggunakan sum if. Sebenarnya sama dengan laporan arus posisi keuangan, laporan laba bertahan, laporan laporan laba rugi, sama rumusnya. Cuman, range dan kriterianya itu berbeda. Nah, dari arus kas ini, kita akan kan kas masuk dan kas keluar. Nah, kita lihat dari jurnal. Jurnal ini, misalnya, Bank BRS ini memberikan modal saham, yang menerima modal, memberikan modal. Nah, kita akan tulis, kita akan menandakan bahwa ini tuh modal. Nah, seperti ini, sewa di Bandung ke kas. Nah, di kas kita di kredit. Nah, artinya, kas kita keluar dong. Kita akan tandakan dengan K, keluar. Seperti ini juga K, keluar. Kita kan kita membeli peralatan. Di sini mas, kas kita masuk. Kita akan tandakan dengan kas masuk. Karena, karena kan kita mendapatkan transfer dari pekerjaan jasa kita. Kas kita masuk. Nah, ini kita tandai dengan dividen. Nah, di sini kita akan mengetik ulang. Nah, kita sudah menandakan dengan bank. Ini kas. Di sini kita tandai dengan K, keluar, masuk, K, keluar, masuk, kas, beban, dividen. Kasnya keluar. Nah, kan kita sudah periksa, wah, kita sudah periksa nih kan, dividen kita ternyata di sini, harusnya kan di kas keluar, untuk tanda ini jadi dividen. Jadi kita jangan lupa untuk memeriksa ulang. Nah, untuk kita mengetahuinya, kita akan memakai rumus sum if. Nah, sum if, nah range-nya apa? Range-nya itu, kan ini menjumlahkan jika, jadi kan ada kriterianya, ada kategori tertentu. Nah, kita mau nih range-nya itu hanya dalam sini aja, modal, kas keluar, kas masuk, dividen, kita kasih sum if. Nah, koma kriterianya apa? Nah, kan ini kan penerimaan kas dari pendapatan. Nah, kita berarti masuk dong, kas kita masuk. Kita tekan kriteria kita. Lalu summary-nya itu tetap seperti yang sama kayak laporan kita debit. Nah, kalau kita cuma buat ini, nah ini kan pasti muncul. Tapi belum tentu untuk dikasih beban ini muncul muncul. Nah, nggak muncul kan karena kita cuma membuat saldo debit, tidak membuat saldo kredit. Oleh sebab itu, kita harus tambahin submit-nya. Tambahin tambah submit dengan range-nya tuh ini dengan tetap masuk kriterianya masuk masuk terus saldonya di kredit. Nah, tapi kita juga harus eh, mengetahui bahwa kan di sini tuh akan jadi langsung. Tapi kalau kita teruskan ke bawah, ketika ke bawah tuh akan error. Jadi kita akan menambahkan string agar kita akan menambahkan string itu agar range kita tuh tetap. Nah, kita tuh hanya di MDK, KM, 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 KD itu kan tetap di situ aja. Nah, di sini untuk membuat string kita tinggal tulis F4. Nah, tinggal kita enter kan. Nah, ini kan sudah kan. Nah, saya juga belum menjelaskan ternyata kenapa kita nggak kita kas masuk kas keluar kita nggak tandain juga di sini jurnal penyesuaian karena kita lihat kan tidak ada kas yang masuk di sini dan kas yang keluar di sini cuman sampai di sini saja di jurnal umum. Selanjutnya keluar kas seperti sama rumusnya cuman ini tuh nol karena apa, karena kriteria kita tuh apa, kriteria kita itu beda dengan kriteria itu beda kriteria kita tuh kita mau kan karena ini kan beban, nah kas kita keluar, nah kita harusnya tekan kas keluar. Nah ini akan langsung muncul. Nah di sini kita akan mengurangkannya.
Nah, kita lihat nih, apakah pendapatan dengan beban kita ini kita untung atau rugi sih dari aktivitas operasional kita? Nah, ternyata kita untung 2.800.000 dari aktivitas operasional ini. Harus kas masuk dan keluar kita. Nah, rumus yang sama untuk investasi. Cuman, investasi kan ini kita tidak ada melakukan pembelian aset tetap. Nah, artinya berarti ini tuh nol. Kas netonya juga nol. Karena kan eh, kita nggak melakukan pembelian. Nah, dari pendanaan tuh rumusnya sama. Tapi kita ubah pendanaan ini di modal ini, kita ubah kriterianya juga sama, kita ubah dari jadi modal aja. Nah, modal itu di mana? Tadi kan kita udah tandain ini modal. Nah, kita tinggal enter. Nah, ini modal kita 100 juta. Nah, dividen. Dividen kan kita udah kita bayar. Nah, kita pakai rumus yang sama juga. Tapi kriterianya kita ganti. Nah, di sini kan kelihatan penyetoran modal dan dividennya sudah kita tahu berapa. Nah, kita akan melakukan penghitungan. Nah, kas neto dari aktivitas pendanaannya itu kita kurangkan dari penyetoran modal, dikurangin dengan dividen. Nah, segini. Setelah itu, kita juga kan dari aktivitas operasional, investasi, pendanaan, kita akan totalkan nih. Berapa sih kas kita itu di akhir periode? Nah, tapi sebelum itu kita juga akan tuliskan kas awal periode kita. Di sini, kas awal periode kita tuh nol, karena kita kan adalah perusahaan yang baru dibangun. Jadi, kita belum punya kas di awal periode. Karena kan kita, kalau misalnya kita punya awal periode, berarti kita udah bertahun-tahun perusahaannya. Nah, kas akhirnya itu berapa sih? Nah, kita akan jumlahkan nih. Sama dengan Nah, ini kas akhir kita ini sudah terdapat setelah kita jumlahkan dari kas aktivitas operasional dan pendanaan, kita terdapatlah akhir periode kita tuh 99.300.000. Nah, di mana sebenarnya kalau ada investasi kita harusnya menambahkannya dengan investasi, tapi kan karena investasi kita nol, maka jumlah kita akan sama dengan penambahan aktivitas operasional dan pendanaan tidak akan berubah. Nah, di sini kita akan rapikan terlebih dahulu. Nah, gimana sih kita tahu apakah kas akhir kita ini sudah benar belum sih? Nah, di sini tuh berkaitan kan dengan kas dan bank. Tadi kan setelah kita jadi sum is tuh ada kas, ada bank, keluar, masuk. Nah, gimana sih cara kita tahu ini benar atau enggak sih? Nah, kita bisa melihat dari laporan posisi keuangan kita. Nah, di sini kan laporan posisi keuangan kita tuh, kita lihat kas banknya tuh sebenarnya 7.891.500.000. Nah, kita tahunya tuh gimana? Kita jumlahkan agar kita tahu kas akhir kita itu sama nggak sih? Nah, ternyata setelah kita jumlahkan kas dan bank, hasilnya akhirnya kita sama seperti di laporan arus kas. Sini, jangan lupa setelah ini kita juga buat untuk lebih bagus lagi kita rapikan dengan kita kasih rupiah. Nah, arus kas kita berarti kan laporan keuangan semuanya itu sudah dibuat. Sehingga laporan arus kas. Nah, eh, di sini di sini terdapat jurnal umum, jurnal penyesuaian, buku besar, neraca saldo, eh, neraca saldo setelah penyesuaian, laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan laba ditahan, laporan arus kas. Nah, di sini eh, sampai di sini saja dulu ya penjelasan saya tentang jurnal penyesuaian, laporan keuangan, neraca setelah penyesuaian, buku besar setelah penyesuaian. Sekian dari saya, terima kasih. Maaf jika ada salah kata dan pengucapan. Maaf jika penjelasan saya kurang dimengerti. Mohon dimaafkan. Terima kasih.